Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati, menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris kode atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom Jemaat GKA Gloria yang saya kasih di dalam Kristus. Bersyukur pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah di dalam channel ini. Dimanapun sudah berada, Tuhan sudah mempersatukan kita di dalam anugerah-Nya untuk bisa memuji, beribadah, dan memuliakan Dia. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Benny Solihin dari IPM. Indonesia Preaching Ministry. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Benny Solihin yang sudah melayani dalam ibadah kami pada hari ini. Setelah ibadah ini selesai, bagi kita Jemaat GKA Gloria Kota Satelit, kita diundang untuk bergabung dalam acara Temu Kangen lewat Zoom. Mari kita bersama-sama saling menyapa, kita bisa saling mendukung, dan kita bisa saling mendoakan. Mari bergabung bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat GKA Gloria Satelit yang dikasihi Tuhan, marilah kita buka kebaktian kita dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Bersama-sama, tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita boleh ada sampai hari ini, semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, kita naikkan pujian bagi Tuhan, Allah yang layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah
Bapa kami yang di surga, kami kembali datang menghadap Engkau. Terima kasih kami boleh ada sampai hari ini. Semuanya karena anugerah dan kemurahan-Mu ya Bapa. Saat ini kami dengan segala kelemahan kami memohon pengampunan Tuhan. Bimbinglah kami senantiasa sehingga hari demi hari kami boleh lebih peka dan dimampukan untuk mengikuti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kobarkan semangat kami dan tarik kami kembali di mana kami yang saat ini mulai menjauh dari Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah yang diberikan untuk setiap kita. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Hanya Yesuslah Allah yang layak menjadi pusat pujian dan penyembahan kita. Bersorak-sorai bagi Tuhan yang seluruh bumi. Pujilah Tuhan dengan nyanyian dan sorak gembira. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku,
hati persilakan untuk duduk. Dia Yesus Allah yang hebat. Dia penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Sungguh bangga kami boleh memilikimu ya Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur untuk firman yang kami dengar. Biarlah Allah Roh Kudus menumbuhkan firman itu menjadi bagian dalam diri kami yang membentuk iman dan percaya kami kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan mengajar kami, menegur dan mendidik kami. Bapak, sekarang kami ingin berdoa dan bersatu hati di dalam iman kami memohon kepada Tuhan. Pertama-tama kami memohon Tuhan untuk orang-orang Kristen yang ada di segala penjuru, yang mengalami kebaktian seperti kami juga di dalam online ini. Ya Tuhan, kami sadari tidak mudah untuk berbakti melalui online di rumah kami masing-masing. Tetapi biarlah Roh-Mu memberikan kami konsentrasi yang cukup, sehingga setiap kebaktian kami merasakan hadirat Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKA Gloria Satelit yang sedang mengalami sakit penyakit atau kesulitan di dalam keuangan. Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan keluar agar mereka boleh dipelihara oleh Tuhan dengan kasih sayang Tuhan.
Mereka boleh melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Bapa, kami yang masih diberkati Tuhan dan masih berkecukupan, biarlah kami juga mempunyai hati untuk menolong mereka. Bapa dalam surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk pemerintah negara kami. Di dalam kesulitan tersendiri menangani COVID, belum lagi persoalan-persoalan negara yang begitu banyak. Kami mau berdoa untuk presiden kami terutama, Bapak Presiden Jokowi, beri kesehatan, kekuatan, dan hikmat bijaksana yang cukup Tuhan untuk menjalankan negeri ini. Juga kami berdoa untuk wakil presiden dan juga menteri-menteri, segenap anggota DPR, MPR. Tuhan biarlah mereka juga diberi kekuatan dan kesehatan, bersatu hati memikul beban tanggung jawab negara yang begitu besar. Kami mau berdoa untuk keamanan negara kami, khususnya juga untuk tempat-tempat ibadah, rumah-rumah Tuhan. Lindungi kami Tuhan, agar kami boleh dijamin keselamatan kami dan hak-hak kami untuk boleh beribadah kepadamu. Terima kasih untuk ibadah online yang masih terus berlangsung tanpa kesulitan, dan juga kami bersyukur kepadamu untuk setiap fasilitas teknologi yang boleh kami nikmati. Bapa dalam surga, berkati gereja GKA Gloria Satelit ini. Terus pelihara jemaat-jemaatnya, terus pelihara hamba Tuhannya, majelisnya, aktivisnya, untuk tetap setia kepadamu. Bapak, terpujilah namamu. Terima kasih untuk kasih kemurahan Bapak. Mohon belas kasihan Tuhan untuk mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, dengan bangkit berdiri bersama, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, tetaplah semangat untuk berkarya dan bekerja bagi Tuhan, selagi waktu dan kesempatan itu masih ada di depan kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhirku menutup mata,
Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Beni Solihin. Kami persilahkan. Shalom saudara. Dalam kesempatan ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Lukas ke-13 ayat 6 sampai dengan 9. Yang berbunyi demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Buat apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara, mari kita masuk dalam doa memohon pimpinan Roh Kudus agar kita memahami isi firman ini dengan baik, tepat, dan melakukannya dalam hidup kita. Tuhan, kami telah membaca firman-Mu, tapi tanpa pertolongan Roh-Mu, siapakah di antara kami yang mampu mengerti? Kalaupun kami mampu mengertinya, siapakah di antara kami yang akan terdorong untuk menjadi pelakunya? Tuhan, ada begitu jarak yang jauh antara mendengar firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu untuk boleh membukakan pikiran kami, hati kami, untuk memahami maksud Tuhan, kehendak Tuhan bagi kami. Dan kami didorong untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami tidak ingin firman ini berlalu dengan sia-sia, karena itu kami mohon padamu. Allah Roh Kudus, belas kasihan-Mu kami tunggu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang lemah dan terbatas. Di dalam banyak kekurangannya, bungkus dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan hikmat dan kuasa bahwa Roh-Mu bekerja di atas pemberitaannya. Sehingga apa yang kami dengar, sungguh-sungguh firman Tuhan yang mengubah kehidupan kami. Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, segala sesuatu diciptakan oleh penciptanya atau pembuatnya pasti punya tujuan, bukan? Sebuah arloji diciptakan atau dibuat untuk menunjukkan waktu. Sebuah mobil diciptakan untuk alat transportasi, saudara. Sebuah gadget diciptakan untuk alat berkomunikasi lebih cepat. Dan juga sebuah rumah, saudara, diciptakan jelas untuk tempat tinggal si pembuatnya. Lalu pernahkah saudara memikirkan manusia diciptakan untuk apa? Kalau kita yakini pencipta itu adalah Tuhan, jelas Tuhan punya tujuan waktu menciptakan manusia itu. Untuk apa manusia diciptakan? Saudara, setujukah saudara bahwa manusia diciptakan untuk saling bunuh-membunuh, saling benci-membenci, saling hidup di dalam penganiayaan, menekan, menindas dalam ketidakadilan? Setujukah saudara kalau kita diciptakan oleh Tuhan untuk hidup secara egois tanpa memperdulikan sesama kita yang berada dalam kesusahan? Setujukah saudara jika manusia diciptakan untuk saling bunuh-membunuh? Walaupun manusia itu saling beragama, melempari dan membakar rumah ibadah yang beragama lain. Setujukah saudara? Setujukah saudara ketika manusia diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Untuk berumah tangga dan saling mengkhianati, saling berselingkuh. Kehidupan seks bebas ada di mana-mana, prostitusi ada di mana-mana. Setujukah saudara ketika manusia diciptakan Tuhan hanya untuk tujuan berdusta, bercerai, berperang? Pasti kita semua berkata tidak setuju, saya pun tidak setuju. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi di dalam dunia ini. Itulah yang terjadi yang saya sebutkan. Tapi kenyataan itu mau membuktikan saudara bahwa manusia yang diciptakan oleh Tuhan telah jatuh ke dalam kekotoran dosa yang luar biasa menjijikkan hati Tuhan. Yang paling kecewa tentu bukan cuma kita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa.
Yang paling kecewa adalah pencipta kita, Allah yang kudus, Allah yang berdaulat, Allah yang agung, Allah yang menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Dari mana kita tahu Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya? Saudara, tidak ada sumber lain yang bisa dipercaya kecuali firman Tuhan itu sendiri. Mari kita lihat Kolose 1 ayat 16, saudara. Kolose 1 ayat 16 berkata demikian. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Dialah, di dalam Tuhan, khususnya Tuhan Yesus, telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, inilah penjelasan dari Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk nama baik Tuhan, untuk kesenangan Tuhan. Saudara-saudara, kita diciptakan bukan untuk diri kita sendiri, pemuasan nafsu diri kita sendiri, kepentingan ambisi, mimpi indah diri kita sendiri. Tidak. Kita diciptakan oleh pencipta kita untuk kemuliaan, nama baik, kesenangan hati pencipta kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, namun apa yang didapati di dalam hidupmu dan hidupku? Apakah dia bangga akan hidupmu dan hidupku? Apakah hidupmu dan hidupku menyenangkan hati Tuhan? Atau kita tidak beda dengan manusia pada umumnya yang telah saya ceritakan seperti itu? Ikut terlibat di dalam kekotoran dosa. Ikut hidup di dalam keegoisan dan tidak peduli penderitaan sesama yang membutuhkan pertolongan. Kita benci pada manusia yang berbeda dengan kita, yang beragama berbeda dengan kita, yang suku berbeda dengan kita. Tidak pernah kita mempunyai simpati dan kasih sayang. Kalau itu yang terjadi pada kita, betapa kecewanya Tuhan. Saudara yang dikasihi, Tuhan pernah kecewa kepada umat pilihannya Israel. Yang dirancang Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk kemuliaan namanya. Dengan cara apa? Dengan menjadi berkat bagi sesama, bagi segala bangsa. Tapi umat pilihan Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang diistimewakan oleh Tuhan itu justru bertingkah laku berkebalikan dengan apa yang Tuhan inginkan. Hidup begitu sombongnya, penuh keserakahan, menindas keadilan, tidak peduli dengan orang-orang miskin, penuh dengan keserakahan, dan lebih lagi mereka penyembah berhala yang gampang lupa akan kebaikan Tuhan. Saudara, Tuhan mengirimkan nabi-nabinya untuk menegur mereka. Tuhan memberikan begitu banyak privilege dalam kehidupan mereka. Tidak ada bangsa di dunia ini yang pernah mendengar firman Tuhan kecuali Israel. Tidak ada bangsa yang dikawal Tuhan dalam tiang awan dan tiang api kecuali Israel. Tidak ada bangsa yang akan menang perang terus menerus ketika Israel taat kecuali Israel. Tidak ada bangsa yang ditemani Tuhan dan disayang Tuhan seperti buah hatinya sendiri kecuali Israel. Tetapi tidak ada bangsa yang lebih menyakitkan hati Tuhan kecuali Israel. Mereka tidak peduli dengan kebaikan Tuhan. Mereka seringkali melupakan Tuhan menjadi penyembah berhala. Mereka lebih senang untuk menyembah berhala. Nabi-nabi yang dikirim pada Tuhan itu dianiaya, diminta berhenti mulutnya untuk memberitakan firman Tuhan. Sampai ketika Yesaya datang, Yesaya berkata demikian dalam Yesaya 1 ayat yang ketiga. Hai Israel, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan oleh tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saudara, Israel disamakan dengan lembu dan keledai. Masih lebih baik lembu dan keledai. Masih mengenal pemiliknya, masih berterima kasih kepada pemiliknya. Tapi Israel melupakan dari mana mereka berasal. Siapa yang memberikan penanganan, pemeliharaan, kekuatan kepada mereka. Mereka melupakan Allah Israel. Sampai satu kali Allah mengirim anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. Menjadi manusia. Disitulah Yesus melihat kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yang berjubah agama. Tetapi di dalam hati mereka jauh daripada mengenal Tuhan. Mereka menata hukum Taurat menjadi detail-detail peraturan yang luar biasa banyaknya. Tapi hidup mereka jauh dari peraturan-peraturan itu.
hati mereka egois, hati mereka penuh dengan kebencian, hati mereka penuh dengan iri hati. Sampai satu hari saudara, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Inilah yang dikatakan, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon ara itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, buat apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Saudara perhatikan, ada seorang yang memiliki kebun anggur, lalu menanam pohon ara juga di sana. Dikatakan sudah 3 tahun berturut-turut ia datang untuk mencari buah pada pohon ara itu, tapi dia tidak menemukannya. Kesimpulannya, dia berkata pada pengurusnya, "Tebang pohon ara ini, buat apa dia tumbuh di tanah ini dengan percuma?" Saudara-saudara, mari kita analisis secara singkat. Kenapa sih pohon ara ini ingin ditebang oleh pemiliknya? Mudah sekali saudara. Yang pertama, karena pohon ara itu tidak berbuah. Jangan lupa saudara, pohon ara itu ditanam dengan satu maksud, agar berbuah. Jadi ketika sudah 3 tahun berturut-turut ditunggu, dia datang untuk mencari tidak berbuah, berarti pohon ara ini meleset dari sasaran. Sasaran utamanya berbuah. Buah yang manis yang bisa dinikmati oleh pemiliknya. Jelas dia merasa sia-sia untuk menanam pohon ara seperti ini dan menunggunya lebih lama. Tebanglah. Saudara, alasan kedua kenapa pohon ara ini harus ditebang. Karena pohon itu seharusnya berbuah. Tidak berbuah, tapi seharusnya berbuah saudara. Kenapa seharusnya berbuah? Tidak ada alasan pohon ara itu tidak berbuah. Kalau saudara tahu dan saudara perhatikan perumpamaan ini dengan baik, ada keanehannya. Pohon ara itu ditanam di kebun anggur. Saudara, anggur itu satu pohon yang lebih rendah, pendek, merambat. Dia butuh penyangga. Pohon ara itu pohon yang besar saudara. Ada ara kebun, ada ara hutan. Tingginya bisa 1 meter, 1,5 meter. Kalau ara hutan bisa 5 meter, bisa 7 meter, besar sekali saudara. Saya perlihatkan gambarnya ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pohon ara itu ditanam di kebun anggur, sudah jelas pohon ara itu akan menyerap sari-sari makanan ke dalam tanah karena akarnya lebih besar, dia menyerap lebih banyak unsur-unsur makanan. Dan sudah jelas dia akan mendapat sinar matahari lebih banyak dari pohon anggur. Tidak ada halangan dia untuk menjadi besar dan berbuah. Karena pohon-pohon di sekelilingnya yaitu pohon anggur, pohon yang pendek dan rendah. Jadi kenapa dia ditebang? Karena tidak ada alasan pohon itu untuk tidak berbuah. Seharusnya pohon itu berbuah. Mengecewakan pemiliknya bukan? Sudah besar sendirian, rimbun daunnya, rantingnya kemana-mana, tapi tidak berbuah. Hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Memamerkan kehebatan dirinya sendiri, tapi tidak ada buahnya. Yang ketiga, kenapa pohon ara itu hendak ditebang? Karena pohon itu sudah lama ditunggu untuk berbuah. Perhatikan saudara ayat ke-7, pemilik itu berkata, "Sudah 3 tahun aku datang untuk memetik buah daripada pohon ara ini." 3 tahun dia datang. Tidak berarti pohon ara itu berusia 3 tahun saudara. Biasanya pohon ara itu cepat berbuah. Nah, orang Yahudi hanya boleh memetik pohon ara itu pada tahun yang keempat. Tahun pertama kalau berbuah, tahun kedua kalau berbuah, kalau tahun ketiga kalau berbuah, orang Yahudi belum boleh memetiknya. Membiarkan buah-buah itu dipetik oleh musafir, oleh janda, anak yatim piatu. Itu aturan Tuhan. Tahun yang keempat baru boleh pemilik kebun ara itu memetik hasil
pertamanya. Jadi kalau dia katakan dia sudah 3 tahun, tahun keempat dia datang, tahun kelima dia datang, tahun keenam dia datang. 3 tahun berturut-turut, minimum pohon ara itu punya usia 6 tahun. Sudah 6 tahun ditanam, tidak ada satu buah pun muncul dari pohon ara itu. Berarti sudah ditunggu untuk berbuah sekian lama. Apakah pengurus itu tidak kecewa? Tidak layakkah kalau dia putus asa dan berkata, tebang pohon ini, buat apa dia tumbuh di tanah ini dengan percuma? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemiliknya sangat kecewa. Keputusan tebang sudah diambil dan dia sudah mengatakannya kepada pengurus itu. Saudara, mari kita bayangkan kalau pohon itu bisa mendengar. Kalau pohon itu bisa merasakan seperti manusia. Gentar luar biasa. Saking gemetarnya barangkali ranting-rantingnya bergerak, beberapa helai daun runtuh atau rontok, saudara. Takut sekali. Dia sudah membayangkan kapak tersedia untuk boleh menebas batangnya yang besar. Kematian segera tiba. Saudara-saudara, tadi saya mengumpamakan kalau pohon itu bisa mendengar dan bisa merasakan seperti manusia. Sekarang saya ajak saudara merasakan atau membayangkan bagaimana seandainya engkau dan saya mendengar perundingan Allah Tritunggal di kekekalan itu, yang sedang mengevaluasi hidupmu dan hidupku, hidup kita bersama ini. Allah Bapa berkata, kamu lihat anak kita ini loh. Manusia ini yang telah kita beri privilege sekian lama. Dari kecil dia di sekolah minggu, kebaktian remaja, pemuda dibaptis, nampaknya jadi Kristen, bahkan jadi majelis, tapi kehidupannya tidak berbuah. Apalagi kalau saudara dan saya seperti saya, hamba Tuhan. Kehidupannya hanya pameran tentang kesalehan, berfungsi seperti gembala, tapi sebetulnya di mata Tuhan tidak berbuah. Hidup hanya untuk diri sendiri, ramai dan rimbun di ranting dan di daun. Tetapi sebetulnya tidak menghasilkan buah bagi Tuhan. Kemuliaan itu kita ambil untuk diri kita sendiri. Tidak pernah kita berbuah yang manis untuk kemuliaan Tuhan, nama baik Tuhan, kesenangan hati Tuhan. Lalu bayangkan kalau kita mendengar perundingan di kekekalan itu. Allah Bapa berkata, mari kita tebang orang ini. Buat apa dia dibiarkan hidup lebih lama lagi dengan percuma. Oh saudara-saudara, usia kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Keputusan penebangan itu akan dilakukan dalam hidupmu dan hidupku. Gentar tidak? Setelah penebangan di dalam kematian kita terbang, saudara, lalu kita akan muncul di tahta pengadilan Tuhan di kekekalan. Dan harus mempertanggungjawabkan. Salah satu pertanyaan Tuhan adalah, mengapa kamu tidak berbuah? Apa yang harus kita jawab atas pertanyaan Tuhan sebagai hakim yang melihat kedalaman hati kita dan seluruh perbuatan kita? Apa yang telah engkau perbuat untuk berbuah bagiku? Saudara ada takut dan gentar bukan? Tapi perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus ini belum berakhir, saudara. Pada ayat yang ke-8 dia mengisahkan jawab orang itu, jawab si pengurus setelah mendengar keputusan penebangan pohon ara itu. Pengurus itu berkata dan memohon, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara-saudara, tiba-tiba sang pengurus datang kepada Tuan itu dan memohon satu permohonan untuk memperpanjang usia pohon ara ini. Memberi kesempatan sekali lagi pohon ara ini. Jangan lakukan penebangan dulu, Tuan. Saudara, ini adalah kabar baik. Pengurus kebun ara itu masih sabar. Karena hatinya punya belas kasihan dan pengharapan bahwa pohon ara ini masih bisa diperbaiki.
Satu kesempatan dia berikan kembali atas permohonannya kepada pemilik kebun ara itu. Oh saudara, inilah kesempatan yang merupakan kabar baik. Bukan cuma bagi Israel, tapi bagi gereja, bagi engkau dan bagi saya. Penebangan itu diperpanjang keputusannya atau pelaksanaannya. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, bagi engkau dan saya untuk berbuah. Sekarang mari kita mendalami arti kesempatan yang Tuhan berikan ini. Agar kita mengerti betul-betul kesempatan yang Tuhan berikan sungguh-sungguh sangat-sangat bernilai. Agar kita tidak mempermainkan waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Apa arti kesempatan yang Tuhan berikan? Di dalam kehidupan kita ini diperpanjang ketika Dia menanti kita untuk berbuah. Yang pertama saudara, kesempatan itu adalah kesempatan yang terakhir. Pengurus itu berkata, mungkin tahun depan dia berbuah. Lalu dilanjutkan, kalau tidak, tebanglah dia. Pengurus itu tidak berkata mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Paling sedikit berikanlah 7 tahun lagi Tuhan. Kalau tidak tebanglah. Tidak. Mungkin tahun depan berbuah. Masih dalam kemungkinan tergantung pohon ara itu. Tetapi pengurus itu berkata, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Dibantu, ditolong, dipelihara. Tapi pohon ara itu harus mengeluarkan buah sendiri. Jangan cuma merimbunkan daunnya, memamerkan kebesarannya. Tidak. Saudara, kesempatan pohon ara itu adalah kesempatan yang terakhir. Demikian juga dengan kehidupanmu dan kehidupanku. Kalau Allah meloloskan hidup kita dari kematian, kita harus berpikir bahwa kesempatan itu adalah kesempatan terakhir. Nggak ada lagi kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat. Kesempatan itu kesempatan terakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan itu adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Mazmur 103 ayat ke-8. Tapi panjang sabar bukan berarti kesabaran Allah tidak ada batasnya. Kalau kita berkata tali ini panjang, sepanjang-panjangnya tali ada ujungnya bukan? Kesabaran Allah ada batasnya untuk menanti engkau dan saya. Dan ketika Dia memberi kesempatan yang terakhir, itu berarti tidak ada lagi kesempatan kedua dan ketiga. Jangan harapkan. Ketika Allah memberikan kita kesempatan hidup, mari kita pergunakan itu. Saudara-saudara, kita hidup sudah sekian bulan terancam oleh terpaparnya COVID di mana-mana. Kita tidak tahu hari ini siapa yang kena, besok siapa yang akan kena, kemudian minggu depan, 2 minggu lagi siapa yang akan dikubur, kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu kalau kita hidup, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Kesempatan untuk apa? Bukan untuk mengumpulkan uang kita lebih banyak, investasi kita lebih banyak, membesarkan kerajaan kita lebih banyak. Tidak. Kesempatan untuk berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Melakukan perbuatan-perbuatan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan karena Dia memberikan kita kesempatan dan Dia tidak kecewa. Saudara-saudara, kesempatan itu harus kita pikirkan bahwa itu adalah kesempatan terakhir. Belum tentu ada kedua, ketiga, dan keempatnya. Yang kedua, saudara, mari kita pikirkan arti kesempatan yang Tuhan berikan itu. Kesempatan itu singkat waktunya. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa kesempatan yang terakhir yang Tuhan berikan itu waktunya begitu panjang. Alkitab mengatakan bahwa hidup manusia itu sendiri, saudara, diumpamakan seperti giliran jaga. Penjaga pagi berganti dengan penjaga malam. Penjaga malam berganti dengan penjaga pagi. Seperti satpam bertukar shift, saudara. Seperti itulah kehidupan. Hari ini kita berjaga, besok kita pulang. Generasi berikutnya berjaga, besok dia pulang. Saudara-saudara, Alkitab juga menggambarkan kehidupan manusia itu seperti embun pagi. Yang sekarang ada, ditangkap, melayang lenyap seketika.
Alkitab juga mengisahkan kehidupan manusia itu seperti bunga rumput. Yang pagi cemerlang sampai siangnya terang benderang, kemudian lisut dan layu pada sorenya. Esok tempatnya tidak mengenal dia lagi. Saudara, itulah kehidupan manusia. Sementara saja adanya. Nah, kalau kehidupan manusia cuma sementara dan begitu singkatnya, betapa singkatnya kesempatan terakhir yang Tuhan beri di penghujung hidup kita. Jangan pernah berpikir kesempatan itu panjang adanya. Enggak, saudara. Berpikirlah bahwa kesempatan Tuhan memperpanjang kehidupan kita dan tidak melakukan penebangan terhadap hidup kita. Itu singkat waktunya. Dan yang celaka, saudara, singkatnya itu kita tidak tahu berapa lama. Mungkin masih 20 tahun. Atau mungkin hanya tinggal 2 tahun. Tinggal 2 bulan, tinggal 2 hari. Tidak ada yang tahu, saudara. Ada banyak teman-teman kita, ada banyak kenalan kita, ada banyak cerita yang kita dengar dan kita baca di medsos. Orang-orang yang berkumpul makan-makan 2 minggu yang lalu. Kemudian 2 minggu kemudian 5 orang telah terbang. Lenyap di dalam kematian karena COVID, saudara. Kematian seperti itu, bukan? Kita tidak tahu kapan datangnya. Kesempatan itu sudah singkat waktunya dan kita tidak tahu berapa singkatnya. Mungkin, saudara, tinggal 2 hari lagi. Mungkin tinggal 2 jam lagi. Biarlah kita betul-betul menyadari kesempatan yang Tuhan berikan itu. Walaupun singkat dan tidak tahu waktunya, kita pergunakan dengan baik. Jangan sampai kita terkejut ketika kesempatan itu habis waktunya. Saudara, beberapa tahun yang lampau ketika saya datang ke gereja, rekan saya berkata, "Pak Beni, apakah bisa hari ini memimpin kebaktian tutup peti?" Saya bilang, "Siapa yang meninggal?" Lalu disebutkan nama seorang pemuda. Saya tidak kenal, saudara. Saya bilang, "Saya bisa." Oke. Saudara-saudara, setelah itu saya datang ke rumah duka. Saya perhatikan namanya, saya catat namanya, usianya 16 tahun. Kelas 1 SMA. Saudara-saudara, saya perhatikan fotonya, seorang anak muda yang ganteng, masih pakai pakaian putih abu-abu. Saya bersalaman dengan orang tuanya, saya duduk di sampingnya. Saya mulai mengatakan, "Bapak, bolehkah Bapak cerita tentang anak Bapak?" Nangislah sang bapak. Dia berkata, "Anak ini, Pak Beni, dari kecil pergi ke sekolah minggu. Jadi anak yang baik. Anak yang selalu bercerita tentang cerita-cerita di sekolah minggu, Pak Beni. Tapi memasuki masa remaja dia rusak. Dia terpengaruh teman-temannya. Dia ikut pergaulan bebas. Dia juga menjadi pecandu narkoba." Aduh, saya sering mengingatkan kalau hari Minggu pergi kebaktian, nak. Dia menolak, dia memarahi saya, dia menghina Tuhan Yesus dan berkata, persetan dengan Tuhan-Tuhanan. Nggak, aku nggak mau ikut. Saudara, pagi itu saya ingat 4 Januari sekolah mulai masuk. Dia pergi dengan terlambat, dia bawa motornya cepat-cepat. Ketika dia menyalip sebuah truk, tersenggollah truk. Motornya menyenggol truk dan masuklah motor itu ke ban belakang truk itu. Kepalanya dihantam, perutnya amburadul, saudara. Dia meninggal dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan kesempatan kepada anak muda ini, memperpanjang hidupnya untuk bertobat. Tapi barangkali di dalam pikiran anak muda ini dia masih terlalu muda untuk meninggalkan semua dosanya. Bahwa kesempatan itu terlalu panjang. Saudara-saudara, kematian itu bisa datang tanpa diduga. Dengan tiba-tiba. Tidak memperhatikan status sosial apakah kita masih muda atau sudah tua. Tidak memperhatikan apakah kita mau atau tidak mau. Ketika malaikat Tuhan datang, seluruh manusia yang dijadwalkannya akan pulang. Kemudian berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan.
Karena itu saudara yakinlah bahwa kesempatan yang terakhir itu waktunya singkat. Dan ketika waktunya singkat yang diberikan Tuhan itu kita tidak tahu berapa singkatnya. Tapi kalau Tuhan masih memberi hidup, bertobatlah. Tinggalkan seluruh dosa saudara, tinggalkan kehidupan yang tidak benar. Sekarang waktunya untuk berbuah dengan kesungguhan demi kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga dan terakhir saudara, apa arti kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu? Kesempatan itu satu kali kelak akan habis waktunya. Saudara, kesempatan itu kesempatan yang terakhir. Kesempatan itu singkat waktunya, dan kesempatan itu satu kali kelak akan habis waktunya. Entah panjang, entah pendek. Entah 20 tahun lagi kesempatan kita hidup, entah 2 tahun lagi, entah 2 hari lagi. Satu kali kelak waktu di dalam kesempatan itu akan habis waktunya. Jam kehidupan yang terus berdetik, berdetak, satu kali kelak akan berhenti waktunya. Dan celakanya ketika jam kehidupan itu berhenti detaknya, tidak ada seorang pun yang dapat merewindnya. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa kehidupan atau kesempatan yang Tuhan beri itu berjalan seperti SIM card kita. Seperti pulsa kita, ketika habis jangan khawatir, kita bisa mengisinya lagi. Jangan pernah berpikir bahwa hidup kita itu seperti game, saudara. Ketika sudah game over, kita bisa start again. Tidak. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, dan kesempatan itu telah over, tidak ada seorang pun yang bisa membuat start again. Langsung kita berhadapan dengan tata pengadilan Tuhan. Tidak ada lagi saudara-saudara kesempatan itu. Oh saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya pernah menjenguk seorang pemuda di dalam tahanan. Saudara, dia menabrak beberapa pedagang kaki lima di pagi buta. Meninggal dunia beberapa orang. Bagaimana kisahnya? Dia bercerita, Pak Beni, tengah malam itu saya ngantuk sekali. Saya pengen pulang ke rumah tapi saya ngantuk, saya tahan dulu. Tapi subuh-subuh saya semakin ngantuk, akhirnya saya pulang dari begadang yang panjang bersama dengan teman-teman. Di subuh itu sebetulnya saya sudah sadar atau tidak sadar membawa mobil itu. Tiba-tiba saya dibangunkan dalam nyetir itu, brak! Saya telah menabrak. Rupanya saya tidur sepersekian detik Pak Beni. Atau beberapa detik mata saya tertidur dan otak saya tidak bekerja. Saya terbangun ketika mobil saya menabrak. Saya melihat orang-orang bergeletak di sana. 2-3 orang mati Pak Beni. Aduh, saya nyesal sekali. Saudara tahu di ruang tahanan apa yang dia katakan? Kalau waktu bisa diulang Pak Beni, saya akan menjaga mata saya untuk tetap terbuka. Agar saya tidak membunuh orang-orang itu. Saya nyesel Pak Beni. Tapi apakah waktu bisa diputar? Apakah waktu bisa di start again? Dari titik yang kita mau? Tidak bisa saudara. Sekali kita berjalan, tidak ada manusia yang bisa kembali ke titik waktu yang diinginkan. Yang ada terus berjalan sampai detak jarum kehidupan kita berhenti. Saudara, pada akhirnya kita harus pulang kepada Tuhan, bukan? Kesempatan itu akan berakhir. Cuma berbeda antara pulang ke hadapan Tuhan dengan memakai kesempatan yang Tuhan berikan di saat terakhir, sama yang mengabaikannya lagi. Saudara, ada begitu banyak manusia yang akan menyesali hidup di hadapan Tuhan. Jangan sampai engkau ada di sana, jangan sampai aku ada di sana. Jadilah orang berhikmat. Tuhan Yesus mengasihi engkau dan saya. Karena itu dia memberikan kesempatan. Bukan cuma itu, dia pergi ke kayu salib untuk memungkinkan engkau dan saya diselamatkan. Memperlihatkan betapa kasihnya si pengurus kebun anggur itu yang menjadi personifikasi daripada diri Yesus. Untuk memperlihatkan bahwa aku telah mati bagimu nak. Aku menyayangimu agar engkau tidak mendapat hukuman dari dosa-dosamu. Bertobatlah
dan terimalah aku sebagai juru selamatmu. Yesus ingin mengatakan demikian. Karena kasihnya dia lakukan itu. Karena kasihnya dia mohon kesempatan itu kepada Bapa. Allah panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tapi bukan berarti panjang sabar Allah tidak ada titiknya. Bukan berarti kasih setia Allah tidak ada berhentinya. Bukan Allah berubah, tapi satu kali kelak waktunya telah habis. Saudara, Tuhan mencintaimu. Yesus mengasihimu. Dia menginginkan engkau dan saya kembali berkumpul di kekekalan di dalam surga yang mulia. Kita tidak sanggup menyucikan diri kita. Tapi orang yang bijak adalah memakai kesempatan yang Tuhan berikan untuk bertobat. Datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Datang pada Yesus, saudara. Dan bertobatlah. Katakan, Tuhan ampuni saya, orang yang kotor dan hina ini. Kemudian mulailah hidup di dalam kesempatan anugerah yang Tuhan berikan. Untuk berbuah, untuk memuliakan namanya. Kalau engkau jadi pembisnis, jadilah pembisnis buat nama Tuhan. Kalau engkau menjadi insinyur, engkau menjadi seniman, engkau menjadi atlet, biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalaupun engkau menjadi segala sesuatu di dalam kariermu, posisimu, jadilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga kalau engkau jadi hamba Tuhan, jadilah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaanmu sendiri. Saudara, saya teringat pada seorang dokter muda yang bernama Michael Robert Rumampe. Saudara, seorang anak muda yang sangat berbakat, baik di dalam menyanyikan pujian, memainkan musik. Juga seorang anak muda yang menjadi dokter yang begitu baik hati. Dia ditugaskan untuk menangani pasien-pasien yang COVID, saudara. Dengan penuh kasih sayang dirawatnya. Tapi sayang, orang-orang yang kena COVID seringkali tidak jujur untuk menyajikan datanya. Mengatakan cuma pilek biasa, cuma batuk biasa, padahal dia tahu terpapar COVID. Nah, ketika dokter Michael merawat mereka, akhirnya dokter Michael terkena COVID. Padahal dia dengan tunangannya yang sudah berkenalan selama 8 tahun, sudah merencanakan hari pernikahannya. Jauh sebelum dokter Michael tahu bahwa dia kena COVID, dia berunding dengan tunangannya. 11 April mereka akan menikah. Lalu dokter Michael berkata, boleh tidak say, kita undurkan rencana pernikahan kita. Karena aku harus menangani pasien-pasien COVID dan aku tidak bisa meninggalkan mereka. Kasihan sekali. Mereka anak-anak Tuhan yang baik. Mereka tahu hidup ini harus berbuah. Mereka tahu mereka diselamatkan karena darah Kristus. Mereka rela mengundurkan pernikahan mereka. Sampai akhirnya dokter Michael terkena COVID. Saudara, 8 hari dia terkena COVID, dia mulai men-selfie dirinya dan memberikan pesan viral di medsos. Halo teman-teman semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saya Dr. Michael Robert Marampe. Hari ini adalah hari ke-8 saya dirawat dan saya menjadi salah satu korban dari COVID-19. Buat saya, menjadi seorang dokter itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Tetap bisa melayani pasien, bisa membantu banyak orang, dan tidak ada penyesalan sedikit pun. Buat teman-teman semua di garda terdepan, tetap semangat dan wajib menggunakan APD yang lengkap. Selalu semangat teman-teman semua, dan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, beberapa hari kemudian meninggallah Dr. Robert, Dr. Michael Robert Rumampe itu. Seluruh orang berduka, rekan-rekannya berduka, pasien-pasiennya berduka, keluarganya berduka. Masih terlalu muda usianya. Pernikahan yang ditunda tidak pernah terjadi. Bukan cuma dibatalkan sejenak, tapi selama-lamanya.
Tuhan telah memanggilnya pulang. Tapi perhatikan saudara, anak Tuhan yang bernama Michael ini pulang dengan buah yang manis. Dia telah mencerminkan kasih Kristus yang luar biasa. Dia memuliakan Tuhan dengan perbuatannya, dengan buah yang manis. Secara manusia kita sedih, keluarga ditinggalkan, kekasihnya lebih-lebih lagi. Tapi di hadapan Tuhan dia adalah seorang anak yang betul-betul bisa mempergunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan. Jelas dia menjadi manusia yang sama dengan kita. Pernah jatuh dalam dosa, bergumul dalam kekotoran dosa, tapi pernah menerima Yesus sebagai juru selamat dan dianugerahkan keselamatan. Hidupnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berbuah. Mari kita berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Yesus sudah mati untukmu dan untukku. Jangan sampai dia kecewa akan hidup kita. Biarlah kita berkata, Tuhan terima kasih untuk keselamatan yang telah Engkau anugerahkan. Tuhan terima kasih untuk anugerah waktu yang Engkau berikan kembali di dalam kesempatan perpanjangan hidupku. Tuhan, aku berjanji, aku ingin berbuah. Tolong Roh Kudus bantu aku. Saudara, berbuahlah dalam hidup ini. Kita tidak tahu siapa yang akan pulang esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi kita pasti pulang. Hanya berbeda orang yang pulang dengan berbuah atau orang yang berpulang tidak berbuah sama sekali. Biarlah kita berbuah hal yang manis, melakukan banyak kebaikan dalam kehidupan kita ini, melakukan banyak perbuatan-perbuatan kasih yang pada akhirnya memuliakan nama Bapa Surgawi. Disitulah kita menjadi pohon ara yang berbuah lebat, bukan bagi diri kita sendiri, tapi bagi yang menikmatinya. Khususnya yang paling bangga adalah pemilik kebun anggur itu, bukan? Biarlah hidup kita dipakai untuk kemuliaan Bapa Surgawi. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami takut dan gentar karena kami tahu kami tidak layak di hadapan Tuhan. Kami seperti pohon ara yang rimbun daunnya, besar cabang-cabang rantingnya, tapi tidak memiliki buah apapun. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Kami tidak tahu kesempatan itu berapa panjang waktunya, tapi yang kami yakin kesempatan itu terbatas dan satu kali habis waktunya. Kami bertekad Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan, kami mau datang kepadamu. Bantulah kami untuk berbuah. Roh Kudus pegang tangan kami, Roh Kudus pimpin langkah kaki kami, untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh memiliki hati yang mengasihi orang-orang yang kesulitan, untuk menolong orang-orang yang dalam kesempitan, untuk membantu siapapun yang dalam kesusahan. Tolong kami, agar hidup kami berbuah hal-hal yang manis untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berkat yang terindah ketika kita boleh memiliki Yesus dalam hati kita. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan.
Yesus, sungguh nama-Mu yang termanis dan terindah. Biarlah dalam setiap waktu di hidup kami, dalam setiap kesempatan, kami dapat berkarya untuk kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kuduskan dan pakailah segala yang kami punya ini untuk pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, duksuluki. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah hatimu dan haraplah belas kasihan Dia untuk memberkati engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya turun berkat Tuhan atasmu, berkat yang berkelimpahan yang menjaga keluar masukmu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.